Oke, di video kali ini kita akan belajar lagi bagaimana caranya untuk mendatangkan traffic ya. Nah, di sini saya akan bahas teman-teman yaitu foto produk utama. Kayak gitu ya. Jadi, teman-teman, gimana caranya teman-teman dari banyaknya produk yang ditampilkan di Shopee, teman-teman bagaimana caranya si customer ini mengklik produk punya kita. Nah, ini kita harus pikirkan. Misalkan di sini saya jualan sepatu anak impor misalkan ya, sepatu anak impor. Akan muncul banyak sekali produk ya. Benar, teman-teman. Gimana caranya agar si customer itu setelah mereka melihat, mereka itu klik produk kita? Benar ya? Nah, di sini teman-teman saya akan berikan contoh dulu. Saya akan masuk ke shopee.co.id. Misalkan di sini saya akan mengetikkan sepatu tadi ya, sepatu anak misalkan ya, sepatu anak laki-laki. Nah, di sini teman-teman, setelah mereka si customer ini mengetikkan sepatu anak laki-laki, maka akan banyak muncul sekali produk, teman-teman. Gimana caranya si customer ini akan mengklik produk kita? Gimana caranya? Ya, salah satunya foto produk kita itu harus menarik. Selain foto produk, ada elemen-elemen penting yang membuat si customer itu mengklik produk kita. Nah, teman-teman, ini namanya dilihat. Jadi ketika sepatu anak laki-laki diketikkan oleh calon customer, calon pembeli ya, mereka itu akan melihat produk-produknya teman-teman semua. Misalkan ini produknya teman-teman nih. Ini produknya teman-teman. Nah, ini namanya dilihat, teman-teman. Ini namanya dilihat. Nah, kalau saya ngeklik kayak gini, ini namanya diklik, dikunjungi. Kayak gitu ya. Ini namanya diklik, ini namanya dikunjungi. Berarti produknya teman-teman ini sudah dihitung pengunjungnya itu bertambah nih satu. Kayak gitu ya. Nah, gimana caranya agar produk kita itu menarik untuk diklik? Nah, di sini teman-teman di materi ini saya sudah buatkan nih ada beberapa elemen penting yang teman-teman harus penuhi agar produknya itu menarik untuk diklik. Nah, saya berikan contoh di sini, teman-teman. Nah, teman-teman, di sini ketika teman-teman misalkan ini jualan ya, jualan tas seperti ini. Misalkan di sini ada tas bahu. Nanti akan muncul banyak sekali tas bahu, teman-teman. Nah, gimana caranya si customer ini mengklik produk ini? Nah, salah satu caranya, teman-teman di sini. Kita akan bahas satu persatu dari atas ya. Kenapa sih customer mengklik produk kita? Nah, di sini, teman-teman. Ini ada badge. Badge itu ada label toko ya. Nah, di sini ada mall, ada Star Plus. Nah, customer ini akan mengklik produk kita. Salah satunya, kalau toko kita itu teman-teman sudah menjadi penjual terpilih. Karena ini lebih terpercaya tokonya, yaitu penjual mall, dan Star Plus. Nah, jadi PR-nya teman-teman jangan berkecil hati, aduh saya baru buka toko nih, belum sampai belum sampai Star Plus. Tenang teman-teman, bertahap ya, karena ya memerlukan waktu, nggak bisa instan teman-teman kayak gitu ya. Jadi teman-teman nanti kejar targetnya untuk menjadi star gimana, untuk menjadi Star Plus gimana, agar tokonya teman-teman ini lebih menarik untuk diklik. Selain itu, teman-teman juga harus daftar program-program layanan yang ada di Shopee, seperti gratis ongkir ekstra atau cashback ekstra. Nah, tentunya teman-teman harus dicek juga apakah budgetnya masuk apakah tidak. Kalau teman-teman daftar cashback ekstra, kemudian daftar gratis ongkir ekstra juga, kemudian daftar program-program yang lain, misalkan ya di sini gratis ongkir instan dan lain-lain. Teman-teman masuk apa enggak? Kalau masuk, Mas Agung masuk semua, ya udah daftar aja semua. Karena ini akan lebih menarik, teman-teman seperti itu ya. Kemudian teman-teman silakan produknya itu harus sering mengikuti campaign, daftar campaign. Campaign ini apa? Ya promo teman-teman seperti tanggal kembar. Nanti nih sebentar lagi ada Ramadan sale. Kemudian yang paling terdekat ini ada 12.12. Dan nanti seterusnya teman-teman ada promo gajian dan lain-lain. Nah, teman-teman harus sering daftar, harus sering dicek apakah teman-teman sudah sesuai kriteria untuk mengikuti campaign-campaign tersebut. Kalau sudah oke langsung daftar. Nah, ini ya, jadi harus daftar campaign. Jadi ini tertarik, wah toko ini nih ada campaign, berarti ada promo. Diklik, kayak gitu ya. Oh, toko ini ada gratis ongkir nih, berarti diklik. Gitu ya. Oh, toko ini sudah terpercaya, Star dan Star Plus. Kayak gitu ya. Diklik. Nah, di sini kemudian yang selanjutnya di sini adalah diskon toko atau harga coret ya. Nah, ini sudah dibuatkan materinya juga, semua ini sudah dibuatkan materinya. Oke. Kemudian teman-teman dibuatkan juga harga coret ini supaya menarik nih, seperti itu. Nah, ini ada diskonnya jadi dicoret jadi 134.000. Kemudian di sini ada rating, ulasan, lokasi dan jumlah terjual, ini berpengaruh juga untuk diklik. Misalkan saya ada di kota Bandung nih. Ya saya nyari tas yang dekat aja di kota Bandung. Karena apa? Ongkirnya murah, teman-teman. Kalau saya mau instan, nah ini
bisa langsung dipakai. Misalkan oh sorenya mau pergi nih, saya butuh tas. Nah, bisa langsung pakai instan, Gojek, Grab dan lain-lain kayak gitu. Nah, itu bisa juga teman-teman ya, ini berpengaruh. Nah, ini adalah tempat seller, posisinya itu ada di mana. Nah, ini kebetulan sellernya ada di Bandung. Nah, teman-teman nanti ada juga nih di materi awal-awal ya. Nah, di setting toko itu ada ini. Oke, yang selanjutnya di sini rating ulasan ya. Lokasi sudah, jumlah terjual. Nah, ini bintangnya ini ada 5 teman-teman. Ini bagus banget berarti. Nah, sudah terjual 1.000 per bulan ya, kayak gitu. Nah, teman-teman di sini 0 per bulan. Misalkan ratingnya bintang 2. Aduh, teman-teman, nggak akan ada yang klik. Mau sampai kapanpun nggak ada yang klik. Ada yang klik, ada. Ini kenapa rating bintang 2? Langsung dilihat doang teman-teman, terus nggak jadi beli. Kayak gitu ya. Nah, itu teman-teman. Yang selanjutnya, yang paling utama adalah foto produk. Nah, ini foto produk utama ini ya segini. Ini foto produknya menarik, teman-teman. Nah, gimana sih caranya membuat foto produk menarik ya, teman-teman? Harus belajar ya, harus belajar. Kalau polosan aja bisa, ya bisa. Nah, foto produk yang bagus, yang menjual itu seperti apa ya, teman-teman? Itu harus di riset ya, karena setiap kategori itu berbeda-beda. Ada yang polos aja itu laku, ada yang diedit-edit seperti ini itu laku, teman-teman. Itu berbeda-beda. Nah, kita akan jelaskan sedikit ya untuk foto produk ini. Eh, saya akan bawa teman-teman semua ke Shopee ya. Nah, shopee.co.id. Nah, di sini teman-teman. Kemudian saya klik back. Nah, ini. Nah, teman-teman, konsep foto produk ya, konsep foto produk di sini ada yang menggunakan background. Nah, backgroundnya ini kuning, teman-teman, seperti itu. Ini beda sendiri, menarik untuk diklik, teman-teman. Walaupun ini produknya jelek. Ini 3,0 ya ratingnya, tapi menarik diklik karena di sini kuning sendiri, yang lainnya putih polos itu kuning sendiri. Nah, itu untuk menarik diklik. Nah, di sini teman-teman, ini salah satu konsep fitur produk. Nah, kalau ini background ya, ini konsep background. Nah, ini konsep fitur produk. Jadi menampilkan fitur-fiturnya. Nah, kalau kita klik ya di sini. Nah, di sini ada fitur-fiturnya. Tadi mana nih? Nah, ini. Bantalan empuk, tali perekat, sol karet dan lain-lain. Ini menampilkan fitur-fitur, teman-teman. Ini bisa juga, teman-teman. Jadi, tadi ada apa aja? Background ya, kemudian ada fitur produk. Kita back lagi. Aduh, kejauhan ya. Kemudian di sini saya akan ketikkan. Nah, teman-teman di sini vitamin kucing. Nah, ada juga yang kayak gini nih, teman-teman. Nah, ini ada yang ramai seperti ini. Ada. Ini konsep dari foto produk yang menarik. Supaya menarik ya seperti ini, teman-teman. Ya, salah satu contohnya ya, teman-teman. Nah, di sini. Nah, kita bisa lihat, wah ini banyak tulisan. Tapi banyak tulisan di sini pun menarik, dan di sini ya masih enak, teman-teman, untuk dilihat ya. Nah, masih kebaca dari kejauhan, itu masih kebaca. Nah, gratis ongkir, beli sekarang, bayar nanti, dan lain-lain. Ini dapat digunakan untuk, wah ini lengkap. Ini bagus banget nih. Nah, di sini ada foto kedua, foto ketiganya. Di sini ada masalahnya ya, menjelaskan masalahnya seperti apa. Kemudian nanti bahan-bahannya seperti apa. Ini bagus banget ini. Oke, itu ya teman-teman. Jadi ada foto produk, ada juga yang polosan. Yang polosan itu ada juga, teman-teman. Nah, ini ada yang biasa-biasa aja kayak gini ya, sekedar foto. Nah, ini di dusnya sekedar foto ada juga, teman-teman. Jadi foto produk itu ya ini kreasinya teman-teman ya tadi, tapi konsepnya kan saya sudah jelaskan ya. Ada yang, nah ini misalkan ini kuning sendiri ya, yang lainnya warnanya ya warna lain-lain lah ya, tapi ini kuning sendiri yang tadi. Nah, oke. Kejauhan ya, saya backsnya kejauhan. Nah, di sini. Nah, ini ya teman-teman, nanti teman-teman silakan dicek. Nah, ini ada yang polos ya. Nah, ini konsepnya polos. Ada konsepnya rame, konsepnya polos. Kemudian tadi pakai background ya, ini backgroundnya orange. Jadi nendang ya. Waduh, apa nih kayak gitu. Terus ada juga nih yang pakai fitur-fitur, biasanya yang jualan handphone, teman-teman. Handphone. Handphone. Oke. Nah, handphone biasanya seperti ini ya. Nah, ada juga yang menjelaskan fitur-fitur seperti ini. Itu ada juga. Ini konsep-konsep foto ya. Ada yang polos, ada yang menggunakan fitur-fitur, ada yang menggunakan background, teman-teman. Kemudian kalau kita
klik gamis misalkan, gamis wanita misalkan. Ini gimana nih fotonya? Kok nggak ada sih? Gamis wanita terbaru. Nah, ini gamis. Nah, ada yang seperti ini juga teman-teman, kolase. Jadi menampilkan beberapa foto produk. Nah, ini ya, menampilkan beberapa foto produk itu ada juga. Nah, ini. Jadi teman-teman silakan. Kira-kira teman-teman mau menggunakan konsep foto seperti apa? Yang penting ini menarik untuk diklik ya. Nah, diklik dulu. Kalau udah diklik baru ada yang beli. Kalau nggak ada yang klik ya nggak akan ada yang beli. Coba kita tulis di sini kaos pria. Nah, kaos pria biasanya konsepnya seperti apa? Nah, kaos pria seperti ini. Semua warna ditampilkan di sini ya. Nah, ini konsepnya. Oke, teman-teman. Nah, ini adalah konsep-konsep foto. Nah, teman-teman silahkan dibuat semenarik mungkin ya. Cara buatnya gimana? Ya, itu bisa dari Canva, itu bisa. Teman-teman kalau udah bisa Photoshop, itu bisa di Photoshop juga. Ada yang pakai aplikasi-aplikasi dari handphone, Photoroom dan lain-lain, itu bisa juga. Yang penting intinya teman-teman ya silakan buat foto produk itu yang semenarik mungkin. Foto produk yang menarik itu biasanya CTR. CTR itu click to write ya. Jadi berapa persen orang yang mengklik produk kita ya, berapa banyak orang yang mengklik produk kita itu dalam persentase, namanya CTR. Nah, misalkan di sini ada yang mengetikkan kaos pria. Nah, ini produknya kan dilihat. Nah, dilihat. Nah, misalkan ada yang mengetikkan kaos pria ini 100 orang. Nah, ini produk ini itu dilihat 100 orang misalkan. Nah, misalkan produk yang mana ya? Nah, contoh hal. Nah, misalkan contoh produk yang ini. Produk yang ini dilihat oleh 100 orang karena udah ada yang mengetik kata kunci kaos pria 100 orang. Ini dilihat oleh 100 orang. Dari 100 orang itu produk ini diklik berapa kali? Kalau diklik sekali, nah ini diklik sama saya sekali. Itu berarti CTR-nya, click to write-nya itu 1%. Yang bagus berapa persen Mas Agung? Yang bagus dari 100 orang itu ya minimal 2 lah. Dari 100 orang itu yang ngeklik 2. Nah, ini produknya kan dilihat nih. Dari 100 orang ini produknya dilihat nih. 100 orang itu ngelihat produk ini. Ya minimal dari 100 orang itu ada yang lihat 2. Nah, itu minimal banget. Nah, bagusnya berapa? Ya 3, 5, 8, 10, seterusnya teman-teman. Jadi itu menandakan bahwa foto produk kita itu salah satunya bagus, menarik untuk diklik. Oke, sampai sini udah jelas ya teman-teman. Ini adalah cara untuk meningkatkan traffic di toko kita menggunakan foto produk dan elemen-elemen lainnya. Oke, materinya sampai sini aja dulu. Kita akan lanjut lagi ke materi lainnya yang lebih menarik lagi tentunya. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.